Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Musim kemarau mengakibatkan puluhan hektar lahan terbakar di Banjar Dinas Kayu Aye, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Karangasem. Seorang wanita asal Australia butuh bantuan karena terlantar di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng. Kerajinan seruling bambu di Banjar Semana, Desa Mambal, Kecamatan Abiang Semal, Badung, diminati wisatawan. Musim kemarau dan kering yang terjadi saat ini rentan mengakibatkan kebakaran lahan. Di Banjar Dinas Kayu Aye, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Karangasem, sekitar 25 hektar lahan perkebunan mangga dan mete siap panen milik petani hangus terbakar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak meluas akibat tiupan angin yang kencang. Sementara di Banjar Lebah, masih di desa yang sama, kebakaran lahan juga menghanguskan sekitar 2 hektar kebun mangga dan lontar. Petani tidak berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menghitung kerugian yang menimpa mereka. Potensi kebakaran memang sangat tinggi, apalagi kondisi saat ini memang musim kemarau dan angin juga cukup kencang gitu kan. Himbauan untuk masyarakat ya agar tetap waspada dan tetap berhati-hati. Kalaupun harus melakukan pembakaran ya mohon diawasi, jangan sampai ditinggal dan dipastikan api tidak merembet. Karena menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, sejak bulan Juni 2024 sudah terjadi 3 kali kebakaran lahan. Lalu pada bulan Juli jumlahnya meningkat menjadi 10 kali, dan pada bulan Agustus ini sudah ada 5 kali kebakaran lahan. Warga diminta untuk waspada mengingat musim kemarau dan kering, potensi kebakaran lahan di Kabupaten Karangasem sangat tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Saat kebakaran melanda Pasar Ubud akhir pekan lalu, menarik perhatian warga negara asing yang saat itu sedang berbelanja di pasar. Sebagian dari mereka dengan spontan ikut membantu memadamkan api karena melihat banyak pedagang menangis dan terpukul melihat kios mereka terbakar. Salah satunya adalah seorang turis asal Perancis bernama Alexander. Ia ikut membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Ia tidak peduli dengan pakaiannya yang basah kuyup, sehingga Alexander menjadi perhatian banyak orang di lokasi kejadian. When I come from my house and I arrive to the restaurant, I just see the all smoke black. If the smoke is black, it mean big fire. If the smoke is putty, it mean already finished. No flame, you know no fire. And so after I see, and because I'm a friend with the Pansalang, and yesterday come and saw in the restaurant, I just try to come and try to see for the helping. So first we make the road for the truck, and after we organize for the pipa, and after we organize also, and I go down inside with the fire, and I just try to find some technique to go more close to the bakar. And after this one, we try, even burn, but it's okay. This is just the story, but because Ubud accepting me in here, and also Puri accept me in here, so it's why this is normal, like want to protect my city. Kebakaran yang menghanguskan bangunan di sisi timur mengejutkan warga sekitar. Kepulan asap pekat mengundang ratusan warga datang dari berbagai daerah Ubud dan sekitarnya. Para pedagang berharap pemerintah membantu mereka karena kebakaran ini menyebabkan kerugian besar bagi pedagang.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Polisi saat ini masih mengusut penyebab kebakaran yang menghanguskan sebagian bangunan Pasar Seni Ubud yang baru diresmikan tahun lalu. Hingga Selasa lalu, polisi masih menutup lokasi kejadian dan melarang siapapun masuk termasuk pedagang yang kios atau lapaknya terbakar. Pedagang hanya berkumpul di depan pasar untuk melihat toko mereka. Hanya sebagian yang diperkenankan masuk untuk mengambil barang penting yang tertinggal seperti ponsel atau mesin. Salah seorang petugas keamanan pasar mengaku ikut membantu memadamkan api dengan peralatan pemadam, namun api terlalu besar dan tidak bisa dikendalikan. Patroli di sini yang standby di basement kan tukang parkirnya. Saya dicari sama tukang parkir. Dari pihak satpam itu dicari sama tukang parkir. Dibilang ada yang berpelan, dia langsung turun. Apinya udah gede. Karena situasi udah panik, semua pedagang teriak. Dia ngambil asmar sama teman-teman. Dia berusaha memadamkan. Karena itu deh. Pas apar juga udah habis, selang iklan juga udah, nggak bisa juga. Udah keburu nanti asapnya membesar nih. Yang terbakar apa saja? Barang-barang semua di sini di basement. Semua total. Apa itu? Los pedagang semua terbakar. Sudah mau tahu? Ada puluhan katanya. Apa itu? Kalau jenisnya yang juga kurang tahu. Intinya banyak, ada modal kebakar. Ada puluhan. Ya dia lihat cuma beberapa tadi. Bibi Pak langsung panik pun nggak? Iya, pas kebakaran langsung panik pun. Karena asapnya kan tak ampun bus dengan tak ampun menyenang, tak ampun. Boleh mengeluarkan barang? Sama sekali cuma menyelamatkan diri mantan. Kan memang kan ngidang, kan bang. Mungkin napi infonya dari petugas. Durung dan tadi rapat katanya nih. Tadi rapat dan bang mau buka cuma kalau entan barang penting kayak tapi ketinggalan HP mesin karena nggak ada diambil cuma dan ada menin barang dan tadi cuma ambil itu keluar lagi takutnya karena masih panas itu di dalam barang pun kita panas dan tadi kenan. Kebakaran Pasar Ubud Gianyar baru bisa dipadamkan setelah 10 jam proses pemadaman dilakukan. Sejumlah pedagang mengungkapkan kebakaran muncul dari lantai basement pasar. Menurut data Pemda Gianyar, tercatat ada sekitar 1.000 pedagang yang berjualan di Pasar Seni Ubud. 400 diantaranya berjualan di basement di mana sumber api muncul. Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui pasti karena masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.